Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita dan mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sampai saat ini, sikap eksklusif masih saja bisa dimiliki oleh seseorang. Sikap eksklusif ini menjadikan seseorang menganggap bahwa golongannya, sukunya, bangsanya, agamanya hanya miliknya sendiri. Dia tidak mau ketika ada orang lain yang hendak mempelajari agamanya. Dia tidak mau ketika ada orang lain yang hendak mempelajari bagaimana suku bangsanya. Atau bahkan ketika ada orang lain yang di luar sukunya, di luar agamanya, di luar bangsanya, mereka akan menganggap itu sebagai di bawah kualitas dari sukunya, di bawah kualitas dari agamanya, atau di bawah kualitas apa yang ada pada diri mereka. Dan hari ini masih ada saja hal-hal ini terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Hal ini pernah terjadi di masyarakat gereja pada era gereja mula-mula, di mana orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus memahami bahwa iman ini, Injil ini, pemberitaan tentang Yesus itu tidak mesti harus dibawa atau diberitakan keluar dari ras mereka. Biarlah Injil ini, biarlah Kristus ini hanya milik dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, terutama Kristen Yahudi. Memang sikap nasionalis mereka sangat tinggi, sangat fanatik. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mereka menganggap bahwa di luar mereka itu tidak layak menerima kabar baik, tidak layak menerima keselamatan yang daripada Kristus. Tetapi apalah daya dari manusia untuk menghalangi pemberitaan firman Tuhan? Apalah kekuatan dari manusia untuk menghalangi rencana Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Dan ternyata Tuhan memakai begitu banyak orang menjadi sarana untuk pemberitaan Injil. Dari era zaman gereja mula-mula, bahkan hingga saat ini. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita sudah menemukan atau melihat bahwa semakin gereja itu dihambat perkembangannya, ternyata gereja itu semakin merambat. Ada begitu banyak orang yang tidak senang mendengarkan kalau di sana sudah ada berdiri sebuah jemaat dan dihalangi. Tetapi justru ketika itu dihalangi, orang-orang yang percaya juga akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan gereja di tempat lain, untuk melahirkan orang-orang percaya di berbagai tempat di tengah-tengah dunia ini. Hal itu juga dialami oleh jemaat di era gereja mula-mula
di masa penulisan kitab Wahyu ini, di mana kekaisaran Romawi melarang orang-orang percaya itu untuk percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata, dengan aturan yang dibuat oleh kekaisaran pada waktu itu, orang-orang percaya tidak hanya tumbuh di satu tempat lagi, tidak hanya berkembang, tidak hanya mendapatkan pemberitaan Injil hanya di satu tempat, tapi telah meluas bahkan hampir ke seluruh dunia pada waktu itu. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, si penulis kitab Wahyu ini menuliskan bahwa sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, makin ada orang yang menghambat pemberitaan Injil kebenaran firman Tuhan, tapi justru Tuhan makin membuat pemberitaan Injil itu makin melebar, makin bertumbuh, bertunas, dan makin luar biasa, sehingga nantinya seluruh dunia akan sujud menyembah dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan hanya melalui Kristus ada keselamatan. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, eranya lagi berproses. Seluruh dunia ini akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan akan percaya bahwa hanya Yesuslah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena manusia bisa memiliki rencana untuk menghalangi pemberitaan Injil. Tetapi semua rencana manusia itu ya Tuhan harus berdasarkan kepada kehendak Tuhan, karena ternyata kehendak Tuhanlah yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, bahwa sekarang dunia sedang berproses, sehingga nantinya seluruh bangsa akan mengaku bahwa Engkau Tuhan, bahwa Tuhan kudus, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Kiranya ya Tuhan, kami selaku orang yang percaya semakin dikuatkan iman kami, semakin yakin, dan terus mengerjakan tugas dan panggilan kami, yaitu memberitakan Injil dimanapun kami berada. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu, lindungilah mereka, berikanlah kekuatan bagi mereka, serta Tuhan yang berikan sukacita di tengah-tengah keluarga dan anak-anak dari jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, dan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.